Namaku Yuli, tapi orang-orang memanggilku Miss Yuli. Usia 41 tahun, dan aku pernah menghabiskan belasan tahun hidup di negeri Arab sebagai seorang TKW. Banyak suka duka di sana, hingga akhirnya aku menikah dengan seorang pria Arab. Namun pernikahan itu tak bertahan lama. Cinta kami seperti pasir yang diterpa angin panas, menghilang dalam sekejap. Aku pulang ke Indonesia membawa tabungan yang cukup besar dan mimpi yang jauh lebih besar, membangun pabrik gamis yang bisa diekspor kembali ke negeri tempat aku dulu bekerja. Ironis bukan? Tapi aku menyukainya. Kini aku tinggal di sebuah rumah besar. Ada pabrik kecil di belakangnya yang setiap hari semakin berkembang. Aku mungkin terlihat seperti wanita yang sudah punya segalanya, tapi keluargaku menyebutku janda ex-TKW, ibu tiri yang hanya mengejar harta lewat pernikahan. Padahal, aku hanya ingin dihargai. Suatu pagi, aku berdiri di teras sambil memandangi deretan pot bunga yang mulai tumbuh subur. Dari kejauhan, seorang pria berseragam sederhana datang sambil membawa tas kecil. Itulah Sandi, sopirku yang baru bekerja beberapa bulan. Usianya sekitar 30-an, wajahnya teduh, sikapnya sopan, suaranya lembut ketika berbicara padaku. "Assalamualaikum, Bu Yuli," sapanya sambil tersenyum hangat. "Waalaikumsalam, Sandi. Sudah siap antar saya ke pabrik?" balasku. "Siap, Bu." Aku melangkah menuju mobil. Sandi sigap membuka pintu untukku. Ia selalu begitu, memperlakukanku dengan hormat, tanpa berlebihan. Saat mobil melaju, aku melihat sekilas wajahnya dari cermin kecil di dashboard. Ada sesuatu dalam tatapannya. Tenang, menenangkan. Satu perasaan yang sudah lama tidak kurasakan. Di pabrik, para karyawan menyapa dengan ceria. Semua berjalan baik. Penjualan gamis meningkat, desain terbaru diterima pasar, dan mesin-mesin baru akan segera datang. Aku merasa hidupku perlahan teratur kembali. Saat pulang, tiba-tiba hujan turun deras. Aku tak membawa payung. Sandi berlari keluar dari mobil, membuka pintu dengan cepat, lalu menutup tubuhku dengan seragamnya agar aku tidak basah. Aku terdiam. Hanya beberapa detik, tapi terasa lama. Aku melihat matanya, dan detak jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Namun aku segera mengalihkan pandangan. "Terima kasih," bisikku pelan. "Sama-sama, Bu," jawabnya sambil tersenyum kecil. Aku masuk ke dalam rumah dengan langkah yang masih gugup. Entah kenapa, kebaikan sederhana itu menusuk perasaanku lebih dalam daripada semua harta yang pernah kumiliki. Saat malam tiba, aku duduk di balkon rumah. Hujan sudah berhenti, tapi angin masih membawa aroma tanah basah yang menyegarkan. Aku memandang langit gelap dan bertanya dalam hati, apakah aku boleh jatuh cinta lagi? Dan entah kenapa, sosok pertama yang muncul dalam pikiranku adalah Sandi. Aku menghela napas. Perlahan namun pasti, hatiku mulai bergerak lagi. Entah kenapa, sosok pertama yang muncul di pikiranku adalah Sandi. Sejak malam itu, aku jadi sering memikirkannya. Aku mencoba mengabaikan, tapi setiap kali aku butuh bantuan, dia selalu ada. Selalu siap. Besok paginya, aku turun ke ruang tamu dan Sandi sudah menunggu di depan pintu. Ia tersenyum seperti biasa. "Pagi, Bu Yuli." "Pagi, Sandi," jawabku sambil menahan senyum agar tidak terlihat aneh. Kami menuju mobil. Di perjalanan, aku diam saja. Tapi dalam hati berisik sekali. Aku bertanya dalam hati, kenapa aku jadi begini? Aku bosnya. Dia sopirku. Aku 41 tahun. Dia lebih muda. Tapi perhatian dia bikin aku nyaman. Ketika sampai pabrik, Sandi tiba-tiba berkata, "Kalau ibu butuh apa-apa, panggil saya saja ya. Saya tidak akan jauh." Aku hanya mengangguk. Ada rasa hangat, tapi juga takut. Siangnya, ada masalah kecil di pabrik. Bahan kain yang dikirim tidak sesuai pesanan. Aku sedikit panik karena minggu depan barang harus siap dikirim uji pasar ke Arab. Aku terduduk di kursi kantor, memegang kepala. Tiba-tiba ada suara pintu diketuk pelan. "Bu, ibu nggak apa-apa?" Sandi masuk dengan raut cemas. "Aku cuma capek. Banyak yang harus aku urus," jawabku pelan. Sandi duduk di kursi seberangku.
Kalau ibu lelah, jangan ditahan sendiri. Saya di sini buat bantu. Aku memandang wajahnya lama. Entah kenapa, aku merasa ingin bercerita semuanya. Tentang masa laluku di Arab, tentang rasa sedihku, tentang omongan orang yang merendahkanku. Tapi aku tahan. Belum saatnya. Aku berdiri. Ayo, kita pulang saja. Saat berjalan ke mobil, hujan kembali turun rintik-rintik. Sandi secara spontan memegang lenganku agar aku tidak tergelincir. Pegangan itu hanya sebentar, tapi cukup membuatku gugup. Aku langsung melepaskan pelan-pelan, pura-pura merapikan tas. Sandi terlihat kaget dan menjauh sedikit. Tadi saya takut ibu jatuh, ucapnya ragu. Iya, terima kasih, jawabku cepat. Di dalam mobil, suasana hening. Tapi hatiku justru ramai. Sampai rumah aku buru-buru masuk tanpa menoleh. Di kamar, aku berdiri di depan cermin. Aku menghela napas panjang. Yul, kamu ini kenapa? Gumamku sambil memegang dada. Aku kaya, punya nama, punya usaha besar. Tapi justru baru sekarang aku merasa seperti wanita sungguhan. Aku menatap pantulan diriku yang tampak bingung. Aku belum siap jatuh cinta lagi. Tapi hati ini seperti tidak mau menunggu. Aku belum siap jatuh cinta lagi. Tapi hati ini seperti tidak mau menunggu. Sejak hari itu, aku malah menghindari Sandi. Aku berangkat lebih pagi supaya dia tidak sempat membukakan pintu. Pulang pun aku bilang ke staf lain untuk mengantar. Aku pura-pura sibuk di kantor hanya biar tidak ada momen berdua dengannya. Tapi bukannya hilang, perasaan itu malah makin jadi. Setiap dia lewat, aku pura-pura sibuk melihat ponsel. Kalau dia menyapa, aku jawab singkat. Tapi setelah dia pergi, aku justru memikirkannya terus. Suatu sore, aku pulang sendiri dengan mobil kantor karena Sandi sedang mengantar barang ke gudang kain. Tapi hujan lebat lagi, dan jalanan macet panjang. Aku mulai panik dan menghubungi Sandi. Sandi, kamu di mana? Macet banget ini. Saya sudah di dekat pabrik, Bu. Mau saya jemput? Aku langsung menjawab cepat. Iya, tolong. Setelah menunggu beberapa menit, Sandi muncul membawa payung besar dan langsung membuka pintu mobil untukku. Maaf, Bu. Harusnya saya dari tadi yang jemput, katanya sambil menunduk. Aku menggeleng, meski hati ini rasanya bertambah hangat lagi. Kami berjalan menuju rumah. Karena jalanan licin, Sandi lagi-lagi menopang tanganku agar tidak terpeleset. Aku mencoba melepaskan. Tapi dia berkata pelan. Saya nggak mau ibu kenapa-kenapa. Pegangannya kuat, tapi tetap sopan. Dan aku menyerah. Aku biarkan saja. Begitu sampai teras, kami berhenti karena hujan makin besar. Kami berdiri berdua, cukup dekat untuk membuatku gugup. Sandi menatapku sebentar. Lalu ia memalingkan wajah, seolah menahan sesuatu. Bu, kalau saya salah bersikap, saya minta maaf. Kenapa kamu ngomong begitu? Saya takut ibu nggak nyaman karena saya terlalu perhatian. Aku terdiam. Aku ingin bilang aku bukan hanya nyaman, tapi suka. Namun mulutku kaku. Aku hanya menjawab. Kamu nggak salah, Sandi. Ia mengangguk pelan, tapi terlihat masih canggung. Lalu ia pamit kembali ke mes. Aku masuk rumah sambil menutup pintu perlahan. Di balik pintu itu, aku bersandar sambil menutup muka dengan kedua tangan. Aduh, aku jatuh cinta sama sopirku sendiri, gumamku pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak berusaha menyangkal lagi. Aku tidak berusaha menyangkal lagi. Aku memang jatuh cinta sama sopirku sendiri. Tapi baru saja aku mulai berani mengakui perasaan itu dalam hati, masalah datang tiba-tiba. Pagi itu, aku baru sampai pabrik ketika dua karyawan perempuan sedang berbisik-bisik sambil melirik ke arahku. Begitu aku lewat, mereka langsung terdiam dan pura-pura sibuk. Aku tidak peduli. Tapi saat masuk ke kantor, asistenku, Bu Ratih, langsung menghampiri dengan wajah gelisah. Bu, ada yang perlu ibu tahu, katanya pelan. Jantungku langsung berdebar tidak enak. Apa? Tanyaku. Bu Ratih ragu sejenak sebelum bicara.
Karyawan di belakang lagi ramai ngomongin ibu. Katanya ibu punya hubungan sama Pak Sandi. Aku langsung kaget dan marah dalam waktu bersamaan. Siapa yang bilang? Suaraku meninggi. Ada video, Bu. Jawabnya cepat. Video? Aku mengulang. Bingung. CCTV depan pabrik. Waktu Pak Sandi melindungi ibu dari hujan. Mereka rekam dari layar keamanan dan menyebarkannya. Aku terdiam. Dadaku terasa sesak. Mereka tidak tahu apa-apa tentang perasaanku. Tapi mereka sudah menuduh yang macam-macam. Tapi Bu, video itu sudah ada di grup WhatsApp kampung, lanjut Bu Ratih pelan. Ada yang bilang ibu sengaja mendekati pria lebih muda. Ada juga yang bilang Pak Sandi cuma cari keuntungan. Aku menggigit bibir menahan emosi. Aku merasa dipermalukan. Sore itu aku memanggil Sandi ke ruang kantor. Wajahnya bingung karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sandi, kamu tahu soal video itu? Tanyaku dingin. Sandi menggeleng cepat. Video apa, Bu? Aku menjelaskan singkat. Sandi langsung terdiam. Wajahnya berubah tegang. Itu nggak benar, Bu. Saya cuma... Aku tahu, potongku cepat. Aku tahu kamu nggak berniat macam-macam. Sandi menunduk, suaranya rendah. Kalau karena saya, ibu jadi dibicarakan orang, saya siap berhenti kerja. Kalimat itu seperti menamparku. Aku langsung berdiri. Jangan ngomong begitu, kataku tegas. Aku menatap matanya, dan dia menatap balik meski ragu. You adalah satu-satunya orang yang bikin aku merasa aman di sini, lanjutku. Sandi terdiam, terharu tapi juga bingung. Aku menarik napas panjang sebelum berkata pelan. Kita nggak salah. Tapi orang di luar sana selalu cari alasan buat menjatuhkan. Sandi mengangguk pelan. Saya akan tetap jaga jarak kalau itu bikin ibu lebih tenang. Aku menatap meja. Tidak nyaman mendengarnya. Tapi mungkin itu harus dilakukan dulu. Kami pun mengakhiri pembicaraan dengan rasa yang sama-sama berat. Saat Sandi keluar dari ruangan, aku langsung menutup wajah dengan tangan. Aku tidak menyangka, rasa suka yang baru tumbuh sedikit saja sudah memunculkan masalah sebesar ini. Dan dalam hati, aku sadar, ini baru awalnya saja. Ini baru awalnya saja. Kalau aku diam, orang-orang akan semakin merendahkanku. Dan aku sudah lelah dipandang rendah. Aku memutuskan satu hal penting. Aku harus buktikan kalau aku bisa sukses. Bukan karena mantan suami Arab. Bukan karena pria manapun. Tapi karena usahaku sendiri. Malam itu aku duduk di meja makan dengan setumpuk dokumen ekspor. Targetku jelas. Produk gamis dari pabrikku harus masuk pasar Arab dalam waktu dekat. Aku telepon salah satu relasiku saat masih bekerja di sana. Kami berdiskusi panjang. Ada peluang besar, tapi juga syarat yang berat. Aku harus menambah produksi, kualitas harus naik, dan sertifikasi harus dipenuhi. Berarti kita harus kerja lebih keras dari biasanya, gumamku sendiri. Besoknya di pabrik, aku mengumpulkan semua karyawan. Aku berdiri di depan mereka dan berkata tegas. Kita akan ekspor gamis ke Arab. Aku ingin kalian semua bangga kerja di sini, bukan cuma ikut-ikutan ngomongin bosnya. Beberapa karyawan yang tadi bergosip terlihat menunduk malu. Tapi aku tidak mau bahas masalah itu lagi. Fokusku berubah, kerja dan terus kerja. Sandi hanya mengamati dari belakang. Ia menjaga jarak sesuai yang ia bilang. Kalau dulu dia selalu siap di dekatku, sekarang dia hanya datang ketika dipanggil. Tidak ada sapaan panjang, tidak ada senyum lama. Jujur saja, aku kangen. Tapi untuk sementara, mungkin ini lebih baik. Siangnya aku lembur, mengurus dokumen dan desain. Sandi menghampiri dari jarak yang aman. Bu, sudah sore. Ibu butuh saya antar pulang. Cara dia bicara sopan sekali, tapi terdengar kaku. Aku menatapnya sebentar. Iya, boleh. Di mobil, aku mencoba membuka obrolan. Kamu tetap nyaman kerja di sini kan? Sandi menjawab cepat. Nyaman, Bu. Tapi setelah itu, hening lagi. Sampai rumah pun dia hanya bilang, hati-hati, Bu, lalu pergi.
Aku masuk rumah dengan perasaan sepi. Padahal aku sedang dikelilingi banyak orang yang bekerja untukku. Malamnya aku duduk di teras belakang sambil minum teh hangat. Aku memandangi pabrikku yang masih menyala lampunya, tanda beberapa pekerja lembur. Aku bicara pada diri sendiri. Aku harus kuat. Demi masa depanku. Demi harga diriku. Tapi di ujung hati yang paling kecil, ada suara lain berbisik. Apa Sandi akan tetap di sini sampai aku berhasil? Aku hanya bisa berharap. Iya. Aku hanya bisa berharap. Iya. Tapi harapan itu langsung diuji. Beberapa hari kemudian, masalah besar datang ke pabrikku. Bahan kain yang kubeli dalam jumlah besar ternyata tidak sesuai standar. Warnanya cepat pudar dan teksturnya kasar. Kalau dipakai untuk ekspor, jelas tidak akan lolos. Aku langsung panik. Aku mencoba menghubungi pihak pemasok, tapi mereka berkelit. Katanya aku yang salah memilih jenis kain. Padahal dari awal aku sudah pesan kain kualitas tinggi. Aku merasa ditipu. Bu, kalau ini nggak selesai cepat, produksi kita berhenti total. Laporan kepala produksi membuat kepalaku makin berat. Aku menutup muka dengan tangan. Ini bisa menghancurkan rencana eksporku. Sandi tiba-tiba muncul di pintu kantor. Bu, ada yang mau saya bantu. Aku menatapnya. Tanpa sadar aku berdiri mendekat dan bicara dengan nada lirih. Saya ketipu, San. Kainnya jelek semua. Sandi menghela napas pelan. Saya antar ibu ke pemasoknya. Kita bicarakan baik-baik. Aku mengangguk. Kami langsung pergi ke gudang pemasok. Sesampai di sana, pemiliknya malah berbicara sinis. Ia meremehkanku sebagai mantan TKW yang sok jadi pengusaha. Aku mencoba bicara baik-baik, tapi dia justru menantang. Kalau nggak suka, silakan ambil uang kamu lewat jalur hukum. Kita lihat siapa yang menang. Aku menggigit bibir menahan emosi. Aku tidak ingin mempermalukan diriku. Sandi menatapku. Bu, kita pulang dulu. Kita cari jalan lain. Di perjalanan, aku hanya diam. Sandi sesekali melirik lewat kaca spion depan. Bu, jangan nyerah ya, katanya pelan. Nada suaranya tulus. Aku menatap keluar jendela, mencoba menenangkan diri. Sesampainya di rumah, aku turun dari mobil. Tapi sebelum melangkah masuk, Sandi memanggilku. Bu. Aku menoleh. Ia mendekat 2 langkah dengan hati-hati, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk aku melihat raut wajahnya yang serius. Ibu bukan orang lemah. Saya tahu ibu bisa lewati ini, ucapnya. Aku terdiam. Dadaku terasa hangat lagi. Tanpa sadar, aku mengangkat tangan dan merapikan kerah kemejanya yang basah oleh keringat. Gerakan itu membuat kami sama-sama terhenti. Sandi langsung memundurkan langkah, terlihat canggung. Saya pamit dulu, Bu. Iya, makasih ya, San. Dia pergi, dan aku masuk rumah dengan pikiran yang tidak tenang. Masalah di pabrik makin berat, dan perasaanku ke Sandi juga makin sulit dikendalikan. Ya udah, yang penting kamu istirahat dulu. Aku jemput kamu besok, ucap Sandi pelan sambil menghidupkan mobilnya lagi. Aku mengangguk. Jujur aku masih gemetar, tapi sedikit lega karena Sandi ada di dekatku. Dalam perjalanan pulang, aku cuma diam. Sandi juga nggak banyak ngomong. Mungkin dia kasih aku waktu buat nenangin diri. Sampai depan kos, dia ngerem pelan. Kamu yakin nggak mau aku temenin dulu? Tanyanya lagi. Aku nggak apa-apa, San. Beneran. Makasih ya, buat semuanya. Aku buru-buru turun sebelum dia lihat aku hampir nangis lagi. Begitu pintu kos tertutup, tubuhku langsung lemes. Aku duduk di lantai, menunduk, mencoba napas panjang. Tapi tiba-tiba suara HP bikin aku kaget. Nomor tak dikenal mengirim satu pesan. Kalau kamu cerita ke siapa-siapa, kamu bakal nyesel. Aku langsung berdiri panik. Tanganku gemetar. Kepala rasanya penuh pertanyaan. Siapa ini? Kenapa dia tahu nomorku? Apa dia ngikutin aku? Aku mau lapor ke Sandi,
Tapi aku takut bikin dia tambah khawatir atau malah ikut bahaya. Aku akhirnya cuma kunci pintu rapat-rapat dan masuk ke kamar sambil tiduran memeluk bantal. Tapi mata nggak bisa merem sama sekali. Besok paginya, aku bangun dengan kepala berat. HP-ku masih di tangan. Sandi kirim pesan berkali-kali, nanya aku sudah bangun atau belum. Aku balas singkat, "Iya, aku siap." Beberapa menit kemudian, klakson mobilnya terdengar di depan kos. Aku keluar dan masuk ke mobil tanpa banyak bicara. Sandi melirikku, "Kamu masih kepikiran soal tadi malam, ya?" Aku mengangguk pelan. "Ada yang kirim pesan ngancam." Aku akhirnya jujur. Wajah Sandi langsung berubah serius. "Tunjukin ke aku." Aku sodorin HP. Dia baca pesannya pelan, lalu menghela napas berat. "Aku nggak bakal tinggal diam. Kita cari tahu siapa yang lakukan ini." "Aku takut, Sand." Sandi menatapku sebentar. "Mulai sekarang kamu nggak sendirian." Aku nggak tahu kenapa, tapi kata-kata itu bikin dadaku agak tenang. Tapi tiba-tiba HP-ku bunyi lagi. Nomor itu mengirim pesan baru. "Aku lihat kamu sekarang." Aku langsung menoleh keluar jendela. Merinding. Rasanya ada yang memperhatikan kami dari jauh. Dan benar saja. Di pojokan gang, ada seorang lelaki berdiri sambil pakai masker hitam. Tatapannya terasa tepat ke arah kami. Sandi langsung menyalakan mobil dan tancap gas. "Aku janji," katanya tegas. "Aku bakal jaga kamu." Tapi dalam hati aku cuma bisa bertanya-tanya. Kenapa semua ini terjadi ke aku? Sandi nyetir agak ngebut sampai akhirnya kami berhenti di parkiran sebuah minimarket yang cukup ramai. Dia matiin mesin mobil, tapi napasnya masih terlihat kesal. "Aku harus lapor polisi," katanya tegas. Aku menggeleng cepat. "Jangan dulu, Sand. Aku takut yang kirim pesan itu jadi makin gila." Sandi menatap aku serius. "Terus kamu mau kita diam aja? Dia udah ngikutin kamu." Aku nggak bisa jawab, karena aku juga nggak tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa detik hening, lalu Sandi menarik napas panjang. Suaranya menurun sedikit, lebih lembut. "Ya udah, sementara kamu ikut aku aja dulu. Jangan sendirian. Aku nggak mau ngerepotin kamu." "Kamu nggak merepotkan sama sekali," jawabnya cepat. Aku jadi bingung harus gimana. Yang jelas, aku nggak mau pulang ke kos dulu. Aku masih takut banget. Kami turun dari mobil. Sandi ngajak aku beli minum biar aku lebih tenang. Saat lagi milih air mineral, HP-ku bunyi lagi. Aku refleks langsung ketakutan. Pesan baru muncul. "Kamu pikir kamu bisa sembunyi di tempat ramai?" Aku langsung lihat sekeliling. Semua wajah rasanya jadi mencurigakan. Jantungku makin kenceng. Ada pesan lagi. Sandi nanya cepat. Aku cuma bisa nyerahin HP ke dia. Wajah Sandi tampak makin gelap. "Itu orang pasti ada di sekitar sini," gumamnya pelan. Sandi langsung tarik tanganku, keluar dari minimarket. Dia ngecek sekitar dengan tatapan waspada. Aku nunduk, takut kalau orang itu lagi ngamatin kami. "Kita nggak bisa di sini," katanya sambil mengarahkan aku ke mobil. Begitu masuk, Sandi langsung nyetir lagi menuju rumahnya. Sesampainya di rumah Sandi, aku masih tegang. Rumah itu sederhana tapi rapi. Ibunya Sandi lagi nggak di rumah karena kerja di luar kota. "Kalau kamu mau, kamu bisa pakai kamar tamu," ucapnya sambil menaruh belanjaan. Aku duduk di sofa, memeluk tas. "Sandi." "HM. Aku takut hal ini malah ngelibatin kamu." Sandi duduk di sampingku. "Aku udah bilang kemarin. Aku nggak mau kamu ngadepin ini sendiri. Aku bakal jagain kamu." Aku mengangguk pelan, meski masih cemas. Tiba-tiba pintu depan diketuk keras. "Duk, duk, duk." Aku langsung melonjak kaget. Sandi bangkit cepat. Tatapannya langsung berubah tegang. "Siapa yang datang? Kenapa ngetuknya sekeras itu?" Sandi memberi isyarat supaya aku diam, lalu dia pelan-pelan mendekati pintu. Ketukan itu terdengar lagi, makin keras. "Duk, duk, duk." Aku menahan napas. Sandi pegang gagang pintu, lalu membuka sedikit. Dan saat pintu terbuka,
Mata Sandi langsung melebar. "Ah, apa yang kamu lakukan di sini?" katanya kaget. Aku berdiri pelan di belakangnya. Jantungku seperti berhenti. Orang yang ada di depan pintu itu, Reza. Aku terpaku begitu melihat Reza berdiri di depan pintu rumah Sandi. Dia kelihatan capek dan napasnya terengah, seperti habis lari. Aku cuma mau ngobrol sama kamu," kata Reza sambil menatapku. Sandi langsung berdiri sedikit maju, seolah menghalangi Reza agar nggak bisa masuk. "Ngobrol apa? Kamu udah buat dia takut," suara Sandi terdengar tegas. Reza cepat-cepat menggeleng. "Aku nggak tahu siapa yang kirim pesan aneh itu. Sumpah, bukan aku." Aku menatapnya ragu. "Tapi kamu nguntit aku di kampus, ngeliatin aku terus." Reza menunduk sejenak. "Aku cuma mau pastiin kamu baik-baik aja. Aku nyesel udah bikin kamu nggak nyaman. Makanya aku kesini. Aku mau minta maaf." Aku dan Sandi saling pandang. Aku bingung harus percaya atau enggak. Sandi masih berhati-hati. "Kalau kamu minta maaf, ya udah. Tapi jangan datang lagi seenaknya. Dan jangan ganggu dia lagi." Reza mengangguk cepat. "Iya, aku janji." Dia lalu melirik ke aku dengan ekspresi menyesal. "Aku bener-bener nggak ada niat jahat. Semoga kamu bisa maafin aku suatu hari nanti." Reza lalu mundur pelan dan pergi. Aku melihat lewat jendela, dia berjalan agak gontai sebelum akhirnya menghilang di tikungan jalan. Sandi menutup pintu dan mengembuskan napas panjang. "Aku masih nggak yakin sama dia," katanya pelan. Aku duduk di sofa, masih merasa campur aduk. Aku juga bingung. Tapi barusan dia kelihatan tulus. Sandi duduk di sebelahku lagi. "Yang penting, kamu sekarang aman di sini." Aku mengangguk. Rasa lega mulai sedikit muncul, meski masih ada rasa waspada. "Tapi pesan-pesan itu," gumamku. "Iya, itu yang masih jadi masalah," Sandi membalas sambil berpikir. Dia lalu mengambil ponselnya. Sepertinya dia lagi nyimpen nomor yang mengirim pesan-pesan itu. "Kita harus cari tahu siapa pelakunya," ucapnya serius. Aku merasa tenang karena dia nggak lepasin aku sendiri dalam masalah ini. Waktu sudah makin malam. Sandi menyiapkan kamar tamu untukku. "Aku tidur di ruang depan aja ya. Kalau kamu butuh apa-apa, panggil aku," katanya. Aku berdiri di depan pintu kamar tamu. "Sandi, makasih ya. Kamu selalu bantu aku." Sandi tersenyum tipis. "Udah aku bilang, aku peduli sama kamu." Aku tersipu sedikit. Aku juga nyaman kalau sama kamu. Saat aku masuk kamar, Sandi sempat menahan pintunya sebentar dan berkata pelan, "Aku janji, aku bakal jagain kamu sampai semuanya selesai." Aku tersenyum pelan, lalu menutup pintu kamar. Tapi beberapa menit kemudian, notifikasi pesan muncul lagi di HP-ku. Dengan tangan gemetar, aku membuka layarnya. Pesan itu muncul dari nomor yang sama. "Jangan percaya si sopir itu. Dia menyimpan sesuatu darimu." Aku langsung membeku. "Sandi? Menyimpan sesuatu? Apa maksudnya?" Rasa takutku muncul lagi, tapi kali ini bercampur rasa penasaran besar. Siapa yang sebenarnya jahat? Dan apa yang Sandi sembunyikan? Aku memandangi layar ponsel itu lama sekali. Pesan itu benar-benar bikin pikiranku kacau. "Sandi menyimpan sesuatu darimu." Aku memandang ke arah pintu kamar, tempat Sandi tidur di ruang depan. Aku ingin percaya padanya, tapi pesan itu membuatku ragu. Aku akhirnya memberanikan diri keluar dari kamar. Sandi sedang duduk di sofa, seperti belum tidur. Dia langsung berdiri saat melihatku. "Kamu belum tidur? Kenapa?" tanyanya lembut. Aku mencoba menjaga suara tetap tenang. Aku dapat pesan lagi. Sandi kaget. "Apa isinya?" Aku ragu beberapa detik, tapi akhirnya aku jujur. "Pengirim itu bilang, kamu menyimpan sesuatu dariku." Sandi terdiam. Matanya melebar sedikit. Aku bisa lihat dia seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Aku harus jujur sekarang," katanya pelan. Aku menelan ludah. "Apa yang kamu sembunyikan dariku, Sandi?" Suara aku terdengar pelan, tapi tegang. Sandi mengusap wajahnya, lalu duduk. Aku ikut duduk di depannya. Jarak kami dekat. Aku dari tadi nyari waktu yang tepat buat cerita. Tapi selalu nggak jadi.
Dia menghela napas panjang. Aku sebenarnya dulu kerja bantu di bagian administrasi kampus sebelum jadi sopirmu. Jadi aku tahu waktu itu ada banyak mahasiswa yang iri sama kamu. Aku terkejut. Iri? Maksudnya? Iya. Kamu kan alumni berprestasi yang sekarang sukses. Mereka ngira kamu sombong karena sering masuk TV pas diwawancara soal pabrik gamis itu. Aku menggeleng. Aku bahkan gak kenal mereka. Itu dia masalahnya, jawab Sandi. Kamu gak kenal mereka, tapi mereka membenci kamu dari jauh. Aku merasa sedih sekaligus heran. Kenapa harus sekejam itu? Aku sebenarnya sudah menyelidiki nomor itu. Dan aku punya dugaan kuat, siapa pelakunya, lanjut Sandi. Aku langsung fokus. Siapa? Sandi menatap mataku sebentar sebelum menjawab. Namanya Anin. Dia mahasiswa jurusan yang sama kayak kamu dulu. Dia sering ngomongin kamu buruk di kampus. Aku mencoba mengingat-ingat. Nama itu asing. Aku benar-benar nggak kenal. Dia benci kamu karena ibunya pernah jadi TKW dan diperlakukan buruk sama majikannya, jelas Sandi. Dia menganggap kamu mempermalukan kaum TKW karena menikah dengan orang Arab. Aku terdiam. Dadaku terasa sesak. Padahal, aku pernah di posisi itu. Aku TKW juga dulu. Aku juga sakit waktu diremehkan. Sandi menggenggam kedua tanganku, menatapku penuh ketulusan. Kamu nggak salah. Kamu nggak perlu minta maaf atas hidup yang kamu perjuangkan sendiri. Aku menatapnya balik. Dari dekat, wajahnya begitu tenang, bikin aku merasa aman. Kami saling mendekat, seolah ingin berpelukan. Tapi aku buru-buru berdiri dan mengusap mataku. Kita harus lapor ke pihak kampus. Aku nggak mau ada yang terus-terusan ganggu hidupku, ucapku. Sandi ikut berdiri. Aku bantu. Kita selesaikan ini sama-sama. Sebelum aku kembali ke kamar, aku menatapnya sebentar. Sandi, makasih karena kamu selalu ada. Dia tersenyum. Selamat tidur. Aku tetap jagain dari sini. Aku masuk kamar lagi. Kali ini aku berusaha tidur, walau masih banyak pikiran. Keesokan paginya, saat kami siap berangkat ke kampus untuk menyelesaikan semua ini, tiba-tiba aku mendapat telepon dari pabrik. Suara stafku panik bukan main. Bu, ada masalah besar di pabrik. Semua mesin berhenti. Ada yang sabotas. Aku terbelalak. Aku menutup mulut dengan tangan karena begitu terkejut. Masalah pesan misterius belum selesai. Sekarang pabrik gamisku dalam bahaya. Aku benar-benar jatuh dalam masalah yang makin besar. Aku langsung berdiri panik setelah mendengar kabar dari staf pabrik. Aku akan ke pabrik sekarang, ucapku cepat sambil mengambil tas. Sandi tanpa banyak tanya langsung bersiap. Aku antar. Kamu jangan sendirian. Kami melaju ke pabrik secepat mungkin. Dalam perjalanan, aku berusaha tetap tenang, tapi perasaanku campur aduk. Ini bukan sekedar usaha, ini hidupku, masa depanku. Sesampainya di pabrik, para karyawan sudah menunggu di luar. Wajah mereka tegang semua. Begitu aku turun dari mobil, mereka langsung mengerubungi. Bu, semua mesin sengaja dimatikan dari panel utama. Ada kabel penting yang dicopot, jelas mandor gudang. Aku menahan ingin marah, tapi aku memilih fokus. CCTV gimana? Ada rekaman? Tanyaku tegas. Mereka saling pandang, lalu salah satu menjawab pelan. CCTV dimatiin juga, Bu. Aku mengepalkan tangan. Masalah ini sudah kelewatan. Aku menoleh ke Sandi. Dia mengangguk seperti bilang, aku di sini. Kamu nggak sendiri. Aku mengumpulkan semua staf dan berdiri di depan mereka. Dengar ya, aku tahu ini berat. Tapi kita sudah kerja keras dari nol. Jangan sampai orang jahat menghancurkan mimpi kita begitu saja. Hari ini kita harus bangkit dan buktikan kalau kita mampu. Mereka tampak mulai bersemangat. Ada yang mengangguk kuat, ada yang mengepalkan tangan. Aku melanjutkan. Kita perbaiki yang rusak. Kita periksa stok. Kita cek semua pesanan yang harus dikirim. Kita kerja sama. Aku melihat ke arah Sandi yang tersenyum bangga. Kami mulai bekerja bersama. Sandi ikut membantu teknisi memperbaiki mesin. Aku mengecek dokumen pesanan hingga mataku terasa panas. Walau capek, aku merasa kuat.
Karena aku tidak lagi sendirian. Siang hari, aku dan Sandi duduk sebentar di kantor kecil di dalam pabrik. Sandi menuangkan air minum untukku. "Tadi kamu keren banget," katanya sambil tersenyum kecil. Aku menghela napas dan tersenyum tipis. Aku cuma nggak mau kalah. Sandi menatapku lama. "Kamu sudah melewati banyak hal sebelumnya. Kamu pasti bisa melewati ini juga." Entah kenapa, aku merasa dadaku hangat. Aku menatap balik. Kami saling mendekat, seperti ada magnet menarik kami. Namun sebelum jarak kami makin dekat, ponsel Sandi berdering keras. Kami langsung menjauh. Kikuk sebentar. Sandi menjawab telepon itu. "Iya? Oke, saya ke sana." Ia menatapku dengan wajah serius. "Teknisi menemukan hal penting di ruang panel," katanya. Kami segera menuju ke sana. Seorang teknisi menunjukkan sebuah benda kecil tersembunyi di dekat panel kabel. "Ini kayak alat pelacak, Bu." Aku terkejut. Siapa yang berani sejauh ini? Sandi mengambil alat itu perlahan. "Kita harus lapor polisi. Ini sudah bukan gangguan kecil lagi." Aku mengangguk kuat. Aku nggak akan biarkan siapapun merusak hidupku lagi. Malamnya, setelah semuanya agak reda, Sandi mengantar aku pulang. Saat kami sampai depan rumah, aku berdiri di dekat mobil. Gelap dan angin malam membuat suasananya jadi hening. Sandi menatapku lekat-lekat. "Mulai sekarang, apapun yang terjadi, aku selalu ada buat kamu." Aku menunduk sedikit, namun hatiku terasa penuh. "Terima kasih, Sandi. Kamu benar-benar orang yang aku butuhkan sekarang." Di momen itu, aku merasa ingin memeluknya. Dan ketika aku melangkah maju, dia juga melangkah mendekat. Kami sempat saling berpegangan tangan beberapa detik. Tapi aku langsung melepaskan pegangan itu dan mundur pelan. Wajahku panas sekali. "Aku masuk dulu ya," kataku cepat. Sandi hanya tersenyum hangat. "Istirahat. Besok kita urus semuanya." Aku mengangguk dan masuk rumah. Namun saat aku menutup pintu, HP-ku berbunyi lagi. Dan pengirimnya, nomor misterius itu. Pesannya pendek. "Aku sudah dekat." Aku gemetar. Konflik ini belum selesai. Tapi aku sudah siap melawan. Gak apa-apa mereka datang. Karena sekarang aku punya seseorang yang akan selalu berdiri di pihakku. Aku berdiri terpaku di balik pintu rumah, menatap pesan itu. Aku sudah dekat. Tanganku gemetar. Tapi aku menguatkan diri. Aku nggak boleh panik lagi. Aku sudah janji sama diriku sendiri. Aku harus melawan. Aku langsung menelpon Sandi. Pesannya muncul lagi, kataku tanpa basa-basi. Sandi menjawab cepat. "Aku balik sekarang. Jangan keluar rumah." Aku mengangguk walaupun dia nggak bisa lihat. Aku duduk di sofa sambil menggenggam ponsel erat-erat. Beberapa menit kemudian, Sandi sudah tiba dan mengetuk pintu. Begitu kubukakan, dia langsung memeriksa keadaan dalam rumah. "Aku udah hubungi polisi. Besok mereka akan datang ke pabrik dan juga cek pesan-pesan ini," jelasnya. Aku merasa sedikit tenang. Keesokan paginya, aku dan Sandi berangkat ke kampus lebih awal. Aku ingin menyelesaikan masalah ini langsung dari sumbernya. Kami menemui pihak kampus dan melaporkan semua. Pesan ancaman, penguntitan, dan dugaan pelakunya. Staf kampus mengangguk tegang. "Ada beberapa kasus bullying yang pernah melibatkan Anin," ujar salah satu staf. Aku menghela napas. Nama itu terus muncul. Tak lama, Anin dipanggil ke ruangan itu. Dia masuk dengan wajah sedikit gugup. Tatapannya tajam ke arahku. "Ada apa panggil saya?" Suaranya ketus. Aku mencoba bicara dengan tenang. "Anin, kalau kamu punya masalah denganku, kamu bisa bicara langsung. Kenapa harus ganggu kehidupanku?" Dia tersenyum miring. "Mengganggu? Bukannya kamu yang dulu menghina para TKW? Cerita kamu viral di internet, kan?" Aku tertegun. Dia salah paham besar. "Aku nggak pernah menghina siapapun," jawabku cepat. "Aku sendiri dulunya TKW. Aku mengalami hidup yang pahit. Aku berjuang mati-matian sampai bisa berdiri seperti sekarang." Anin terdiam. Wajahnya kaget karena aku mengakuinya tanpa ragu sedikit pun. Aku melanjutkan dengan nada lebih lembut. "Aku bangga pernah jadi TKW. Dan sekarang aku ingin menciptakan lapangan kerja buat mereka. Aku ingin hidup lebih baik,
Untuk semua yang pernah diremehkan seperti aku. Anin memalingkan wajah. Matanya mulai berkaca, tapi dia mencoba menahan emosi. Salah satu staf kampus menekan. Kamu yang kirim pesan itu? Kamu yang sabotase usahanya. Anin menggeleng cepat. Enggak, aku cuma ngomongin dia di internet. Aku enggak sejahat itu. Aku menatap Sandi. Kami sama-sama bingung. Kalau bukan Anin, lalu siapa? Saat kami kembali ke pabrik, polisi sudah tiba. Mereka memeriksa alat pelacak yang ditemukan kemarin. Salah satu polisi mendekat ke aku dan berkata, Bu, alat ini biasanya dipakai orang yang punya kemampuan teknis tinggi atau seseorang yang tahu pengaturan mesin secara detail. Aku langsung berpikir, teknisi, mantan karyawan, atau orang terdekat. Aku melirik sekeliling pabrik. Semua pekerja tampak cemas. Tidak ada yang terlihat mencurigakan. Sampai tiba-tiba, mandor gudang menghampiri kami dengan wajah pucat. Bu, saya baru sadar, semalam salah satu karyawan gak masuk dan gak ada kabar. Sandi langsung bertanya, siapa namanya? Mandor menelan ludah. Namanya Benny, dia mantan teknisi senior di sini. Dia pernah marah-marah waktu nggak naik jabatan. Aku langsung membeku. Dan Bu, saya juga baru lihat CCTV luar yang tadi saya cek. Dia terlihat keluar pabrik malam-malam sebelum semua mesin mati. Polisi langsung bergerak cepat. Mereka mulai menelusuri keberadaan Benny. Aku berdiri mematung. Kakiku lemas. Jadi selama ini, orang yang aku percaya bekerja di bawahku, diam-diam ingin menjatuhkanku? Sandi berdiri di sampingku dan pelan memegang bahuku. Kamu sudah sangat kuat sejauh ini. Kita akan selesaikan ini sama-sama. Aku mengangguk pelan. Aku sudah terlalu banyak disakiti masa lalu. Aku tidak akan mundur lagi. Di akhir episode ini, masalah utama sudah mengarah pada satu nama. Benny, teknisi senior yang menyimpan dendam. Tapi ia masih bebas dan mengancam. Besok adalah hari besar. Hari aku membalikkan keadaan dan memenangkan semua yang sudah hampir direbut dari hidupku. Polisi masih berada di pabrik, memeriksa setiap sudut untuk mencari petunjuk soal Benny. Aku mencoba tetap tenang, tapi jantungku rasanya mau copot. Sandi berdiri di sampingku, setia seperti biasa. Aku yakin polisi segera temukan dia, katanya menenangkan. Aku mengangguk. Ya, tapi aku tetap takut kalau dia muncul tiba-tiba. Sandi menatapku penuh keyakinan. Kamu nggak akan sendiri. Aku ada. Aku tersenyum sedikit. Kata-katanya selalu sukses menenangkan aku. Siang itu, polisi menemukan sesuatu di loker Benny. Map berisi dokumen dan foto-foto aku. Rencana detail untuk sabotase pabrik. Aku gemetar melihatnya. Kenapa dia sampai segininya ke aku? Mandor muncul dan menjawab pelan. Benny dulu berharap Bu Yuli bakal tunjuk dia jadi kepala produksi. Tapi waktu ibu pilih orang lain, dia tersinggung. Dia pikir ibu sengaja meremehkan dia. Aku memejamkan mata. Masalahnya ternyata sepele, tapi dendam manusia bisa jadi menakutkan. Aku tarik napas panjang. Aku tidak pernah berniat meremehkan siapapun. Sandi menggenggam tanganku pelan. Kamu sudah melakukan banyak untuk mereka. Kadang, ada orang yang gak bisa lihat itu. Sentuhan tangannya hangat. Aku membalas genggamannya, sedikit lebih erat. Aku merasa aman saat bersamanya. Sore menjelang. Polisi berkata akan terus berjaga dan mencari Benny. Aku memutuskan untuk istirahat di ruang kantor pabrik. Di ruangan itu, hanya ada aku dan Sandi. Sepi, tapi terasa nyaman. Aku sadar satu hal, ucapku pelan. Sandi menoleh. Apa? Aku duduk dan memandangnya. Selama ini aku selalu sibuk ngejar hidup yang lebih baik. Sibuk buktiin kalau aku bisa, sampai aku lupa bahagia. Sandi tersenyum. Kamu pantas bahagia. Aku mendekat pelan. Kamu tahu, Sandi, kamu itu salah satu alasan aku kuat sampai hari ini. Sandi terlihat kaget, tapi kemudian wajahnya berubah jadi lembut. Aku hanya ingin lihat kamu tersenyum tanpa beban, katanya. Aku menatapnya, dan tak kuasa menahan perasaan yang selama ini aku simpan. Makasih udah selalu ada buat aku. Sandi tiba-tiba berdiri sedikit lebih dekat. Aku bisa merasakan kedekatan itu,
Jarak kami sangat tipis. Aku ingin memeluknya. Dan saat itu kami hampir benar-benar saling mendekap. Tapi suara ketukan membuat kami terkejut. Seorang polisi masuk. Bu, kami baru dapat info keberadaan Benny. Kami akan ke sana sekarang. Tapi Anda lebih baik hati-hati dan tetap ditemani. Aku langsung berdiri. Dia di mana? Tidak jauh dari sini, Bu. Aku menelan ludah. Akhirnya, semua akan segera selesai. Sandi menatapku dan mengangguk. Kita siap ya? Aku menarik napas dalam. Aku siap. Dalam perjalanan pulang, suasana mobil hening. Tapi ini bukan hening yang canggung. Ini hening yang penuh harapan. Aku melirik profil wajah Sandi dari samping. Hati ini terasa hangat sekali. Aku akhirnya sadar. Cinta itu bukan tentang masa lalu. Bukan tentang siapa yang paling sempurna. Tapi tentang siapa yang selalu bertahan di sisi kita. Ketika seluruh dunia justru menjauh. Sesampainya di rumah, sebelum aku turun dari mobil, Sandi menatapku sangat dalam. Besok, apapun hasilnya, aku ingin kamu tahu satu hal, katanya pelan. Aku menunggu ia melanjutkan. Aku sayang sama kamu, Bu Yuli. Aku hanya bisa terdiam. Udara seakan berhenti. Hatiku seperti mau meledak. Sandi langsung gugup setelah mengatakannya. Tapi aku ngerti kalau kamu belum siap jawab. Aku cepat menaruh jariku di depan bibirnya, meminta dia diam sebentar. Tunggu. Aku tersenyum tulus untuk pertama kalinya setelah lama hidup dalam tekanan. Aku juga sayang sama kamu, Sandi. Wajah Sandi langsung berubah. Ada kelegaan dan kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Kami saling berpelukan. Pelukan hangat yang sangat aku butuhkan. Tak ada kata berlebihan. Tak ada yang lain selain rasa bahwa aku tidak lagi sendiri. Tapi tiba-tiba, di ujung gang rumahku, aku melihat sebuah bayangan seseorang mengintai. Aku mengerutkan dahi. Hatiku kembali berdebar. Apakah itu Benny? Sandi langsung melepaskan pelukan dan menghalangi tubuhku. Masuk ke rumah. Sekarang. Aku mengangguk cepat dan mengikuti kata-katanya. Perasaanku tiba-tiba berubah. Dari hangat, menjadi siaga penuh. Pertarungan terakhir baru akan dimulai. Aku harus cari bukti lebih kuat lagi, kata Suca dalam hati, masih memandangi laptop yang sudah berisi foto-foto truk umpan dari Nando. Semalaman dia nggak bisa tidur. Pikiran soal Sandi dan semua ancaman yang ngejar hidupnya bikin dadanya terus sesak. Besok paginya, Suca ketemu Nando lagi di warung kopi kecil dekat terminal. Nando duduk pakai jaket hitam dan topi, jelas takut kalau ada yang ngikutin. Aku udah lihat semua fotonya, kata Suca pelan. Ini udah cukup buat ngehubungin polisi. Nando geleng-geleng buru-buru. Belum cukup. Kalau polisi turun sekarang, Sandi bakal kabur. Kita butuh bukti transaksi mereka. Mereka selalu pakai satu gudang tua di pinggir kota. Malam ini bakal ada muatan gede. Itu kesempatan kita. Suca diam sejenak. Dia takut. Tapi dia juga sadar, kalau ini nggak diselesain sekarang, hidupnya bakal terus diteror. Baik, jawab Suca akhirnya. Aku ikut. Malam itu, mereka naik motor ke daerah yang gelap dan sepi. Gudang tua dengan pagar berkarat, cuma diterangi lampu remang. Ada 2 truk besar berhenti di dalam. Nando kasih kode biar Suca tetap jongkok di balik tumpukan kayu, sementara dia diam-diam moto pakai kamera ponselnya. Tapi sial, tiba-tiba lampu sorot menyala terang. Hei, siapa itu? Suara keras terdengar. Sandi muncul bareng beberapa orang. Nando langsung lari ke arah lain dan berhasil kabur, tapi Suca keburu diseret keluar. Nah, ketemu juga kamu, kata Sandi sambil nyengir. Aku kan udah bilang, jangan ikut campur urusan gue. Suca merinding, tapi dia berusaha tetap tenang. Aku cuma mau hidup tenang, San. Udah, berhentiin semua ini. Sandi malah ketawa keras. Kamu pikir kamu siapa? Dunia kayak gini tuh kejam, cu. Kalau mau selamat, kamu harus berani. Orang suruhan Sandi mulai mendekat. Suca mundur, kakinya gemetaran. Tapi tiba-tiba, sirene polisi meraung kencang dari jauh. Mobil polisi datang berderet masuk ke halaman gudang.
Lampu biru merah memantul di tembok-tembok tua. Semua orang panik. Sandi coba kabur, tapi polisi langsung ngepung. Ada satu polisi yang turun dan langsung nangkep lengan Sandi. Kamu ditangkap atas dugaan penyelundupan barang ilegal. Sandi cuma bisa ngumpat sambil dipaksa masuk mobil polisi. Nando muncul lagi dari balik semak sambil ngos-ngosan. Maaf cu, aku laporin ke polisi tadi. Kita nggak mungkin bisa tangani sendirian. Suca akhirnya bisa napas lega. Badannya lemes, tapi perasaannya enteng banget. Semua yang selama ini dia takutkan, akhirnya selesai. Beberapa hari kemudian, keadaan balik normal. Ibunya udah pulang dari rumah sakit. Rumah kembali ramai sama suara tawa adiknya. Suca mulai kerja lagi di bengkel, kali ini dengan pikiran lebih tenang. Sebelum pulang kerja, Nando datang bawa 2 kopi. Bro, hidup kamu keren juga ya. Baru datang ke kota, langsung bantu bongkar jaringan mafia, godanya sambil nyengir. Suca ketawa kecil. Aku cuma lagi sial aja sih. Tapi kamu berani, balas Nando. Itu yang nggak semua orang punya. Suca lihat jalanan depan bengkel yang ramai kendaraan lalu lalang. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah itu muncul, dia tersenyum lebar. Aku cuma pengen mulai hidup baru, ucapnya pelan. Dan kali ini, hidup barunya benar-benar dimulai.